Ya, kita masuk di SKL 2 ya, 12 IPA SKL 2. Nah, di SKL 2 ini itu membahas tentang memahami gejala alam dan keteraturan dalam cakupan mekanika benda titik, benda tegar, usaha, kekekalan energi, elastisitas, kemudian impuls, momentum, dan masalah fluida. Jadi cukup banyak sekali. Jadi ini dibagi-bagi menjadi 2.1 sampai dengan 2 titik sekian. Nah, kita akan membahas dulu materi yang ada di 2.1. Di 2.1 itu kita akan bahas tentang gerak lurus beraturan, kemudian berikutnya gerak lurus berubah beraturan, yaitu GLBB ya, GLBB. GLBB itu nanti ada yang dipercepat, kemudian ada yang diperlambat ya, tapi rumusnya tetap sama sih, diperlambat. Lalu berikutnya adalah tentang GMB, gerak melingkar beraturan, ini sekaligus masuk di GMBB, yaitu gerak melingkar berubah beraturan. Lalu masuk lagi di gerak parabol ya. Jadi ini masuk di gerak parabol. Parabol ini juga nanti macam-macam ya, ada bagiannya ada hiperbol, soalnya itu banyak sekali itu tentang gerak parabol ya. Oke, itu yang akan kita bahas. Sekarang Ibu akan mulai di bagian yang pertama GLB dan langsung ke GLBB ya. Di GLB. GLB apa itu GLB? Halo? Gerak lurus beraturan ya, gerak lurus beraturan itu artinya apa? Jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu itu selalu sama, artinya kecepatannya sama ya. Jadi misalnya ada suatu benda ini bergerak dengan kecepatan v ya, geraknya ini kecepatannya v menuju ke arah timur, kemudian sesampainya benda di sini ini kecepatannya masih v ya. Tetapi misalnya benda ini lalu berubah arah tetapi dengan kecepatan yang sama ya, kemudian dia bergerak menuju ke sini. Ya, ini juga kecepatannya masih v ya. Sampai suatu saat bendanya sampai di titik ini. Ya, sampai di titik ini. Lalu dia berhenti di sini ya. Nah, sekarang anggaplah jarak yang ditempuh pertama di sini adalah S1 ya, ini S1. Kemudian jarak yang ditempuh di sini itu adalah S2. S2. Nah, kalau kita melihat perpindahannya, berarti yang ini ke sini, ini kita namakan dengan S. Sekarang, apakah perpindahan pada posisi ini itu sama dengan S1 ditambah dengan S2? Sama enggak? Jangan di-mute ya. Jadi, kalau Ibu tanya, itu Ibu tidak tanya berulang-ulang gitu loh. Menjengkelkan sekali kalau begitu ditanya tidak ada yang menjawab. Jadi jangan mute ya. Usahakan kita aktif gitu loh ya. Jadi terjadi komunikasi dua arah. Bukan Ibu bicara sendiri sama laptopnya Ibu ya. Jadi jangan karena Ibu record lalu kalian santai-santai lalu tidak mendengarkan, nanti kalau perlu baru kamu buka rekamannya, jangan. Sia-sia sekali Ibu berbicara kalau kalian tidak menanggapi. Ya, minimal ada 1-2 orang yang bisa menanggapi Ibu. Oke? Bagaimana? Apakah S ini sama dengan S1 ditambah dengan S2? Tidak, Bu. Tidak sama. Oke ya. Lalu besarnya S ini kira-kira sama dengan apa? Ini posisinya kan tegak lurus nih. Ya, tegak lurus. Maka perpindahannya di sini sama dengan kita menggunakan apa? Pitagoras ya. Oke. S1 kuadrat ditambah dengan S2 kuadrat. Nah, kalau kita membagi perpindahan dengan apa? Kita membagi perpindahan ini dengan waktu tempuhnya itu, maka kita akan mendapatkan kecepatan ya. Kecepatan di sini ini berarti sama dengan S kita bagi dengan time-nya. Time-nya tentunya T1, ini di sini tahunnya T2, maka T-nya itu sama dengan T1 tambah T2. Tetapi kalau kita membicarakan tentang kelajuan, kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh. Total jaraknya berapa? Ya, jadi ini boleh ditulis menjadi sigma S dibagi dengan time juga boleh, nggak apa-apa. Maka ini S1 ditambah dengan S2 dibagi dengan time. Oke?
Sampai di sini bisa dipahami? Ya, ini kan kita hanya review aja. Nah, sekarang ada yang ingat enggak? Misalnya ada dua buah benda yang bergerak ya, bergerak berlawanan arah. Yang ini bergerak dengan kecepatan V1, kemudian benda yang satunya ini bergerak dengan kecepatan V2. Misalnya bendanya ini ada di sini ya. Oke. Jadi ini bergerak dengan kecepatan V1, lalu ini bergerak dengan kecepatan V2. Kemudian jarak pisah antar keduanya mula-mula adalah S. Jika ini berangkat secara bersamaan, ya, mencari T-nya itu bagaimana? Kalau ini misalnya pukul 7.00 berangkat, lalu yang ini juga pukul 7.00 berangkat. Ini anggaplah ada dua buah mobil, yang satunya dari Jeneponto, yang satunya dari Makassar. Jadi yang dari Jeneponto mau menuju ke Makassar, yang dari Makassar mau menuju ke Jeneponto. Dengan berangkat startnya itu sama-sama pukul 7.00 ya. Nah, jarak antara Jeneponto dengan Makassar terpisah pada jarak S, misalnya sekian puluh kilometer gitu ya. Nah, di mana dan kapan mereka itu berpapasan? Tentunya kecepatannya kita anggap berbeda aja. Misalnya V1-nya sama dengan 10 km per sekon, yang V2-nya sama dengan 20 km per sekon. Yang jelas suatu saat mereka akan bertemu. Misalnya titik pertemuannya adalah titik C, ya, titik C pertemuannya. Sekarang apa hubungan antara S1 dengan S2 coba? Dibandingkan dengan S. Halo? S sama S1 tambah S2. S sama dengan S1 ditambah dengan S2. Waktu yang diperlukan dari, misalnya ini kota A, di sini adalah kota B, dari B ke C dan A ke C sama enggak? T1 dengan T2. Sampainya di kota C di sini atau di tempat C sini, ya, titik pertemuannya, itu dalam waktu yang sama atau tidak? Sama. Sama. Artinya T1 akan sama dengan T2, ya. Jadi di sini S1 berarti sama dengan V1 dikalikan T ditambah dengan V2 dikalikan dengan T. T-nya boleh keluar ya. Ini dikalikan V1 ditambah dengan V2. Di sini adalah S. Maka waktu pertemuannya ini berarti sama dengan S, kita bagi dengan jumlah kecepatannya ya. Nah, kalau salah satu berangkat duluan, jadi misalnya jika V1 duluan delta T, duluan berangkat dengan selisih waktu delta T, maka yang kita cari itu T2. Karena T1 akan sama aja dengan T2 ditambah dengan delta T. Jadi T2-nya itu analog dengan ini, tetapi S-nya kita kurangi ya. S-nya kita kurangi V1 dikalikan dengan delta T. Karena pada saat mobil kedua berangkat dari kota B itu jaraknya antara mobil A dengan mobil B itu sudah makin dekat ya. Dikurangi jarak yang sudah ditempuh oleh mobil pertama ini. Jadi ini kita kurangi, tetap pembaginya adalah V1 ditambah dengan V2. Demikian pula jika sebaliknya. Jika V2 duluan delta T, maka yang kita cari adalah T1, karena T2 di sini sama dengan T1 ditambah dengan delta T. Jadi T1-nya di sini sama dengan S dikurangi dengan V2 dikalikan selisih pemberangkatannya, waktunya, atau delta T-nya, ini dibagi dengan V1 ditambah dengan V2. Nah, ini untuk yang GLBB ya, GLBB yang berpapasan ya. GLBB berpapasan ya. Yang GLB sorry, bukan GLBB ya. GLB berpapasan ya. Oke, yang ini bersamaan berangkatnya, yang ini salah satu duluan berangkatnya. Nah, sekarang kita akan melihat GLB yang berkejar-kejaran ya. GLB yang berkejar-kejaran. Jadi misalnya ini sedang marak ya, terjadi kejar-kejaran ya. Oh, itu sampai orang itu mau melakukan kejahatan, oh iya ada saja taktiknya ya, yang diteriaki maling, 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 yang satu mengejar, yang satu dikejar gitu ya. Kasihan sekali sampai ada korban itu. Ya, sekarang kejar-kejaran ini ceritanya. Nah, mobil pertama atau orang pertama ini bergerak dengan kecepatan V1 nih ya. Ini bergerak dengan kecepatan V1, kemudian yang kedua ini bergerak dengan kecepatan V2. Nah, sekarang anggaplah
Ya, anggaplah yang pertama ini bergerak pukul 07.00. Tetapi yang kedua ini bergerak 07.02. Nah, pada saat pukul 07.02 mobil pertama atau benda pertama itu masih tetap berada di tempatnya atau sudah bergerak atau sudah mendahului mobil yang kedua, benda kedua. Dari mana? Halo? Sudah ada di sini ya? Ya atau ya? Jadi sudah ada selisih jarak nih ya, sudah ada selisih jarak ya. Ada selisih jarak. Ini bergerak tetap dengan kecepatan V1 ya, masih GLB ya. Nah, ini waktu pukul 07.02. Sekarang apa syaratnya untuk keduanya ini atau mobil pertama atau benda pertama terkejar oleh benda yang kedua? Syaratnya apa? Jaraknya sama. Jaraknya sama. Oke, thank you ya. Thank you yang udah menjawab. Ya, jaraknya sama ini ya. Misalnya aja terkejarnya di sini ya. Terkejarnya di sini berarti jaraknya ini adalah S1 ke sini ya. Yang ke sini ini adalah S2 gitu ya. Jadi S1 dengan S2-nya sama. Di sini adalah S1, di sini S2. Waktu tempuhnya dari sini ke sini tentunya ini adalah T2. Ini kan mulai 07.02 ya. Kita ketemunya enggak tahu pukul berapa. Berarti waktu dari ke sini ini adalah T2 juga. Sama aja. Maka T1-nya di sini akan sama dengan apa? Delta T ditambah dengan T2. Di sini ada delta T. Ya. Jadi dari rumus apa? S1 sama dengan S2. V1 dikalikan dengan delta T ditambah dengan T2 sama aja dengan V2 dikalikan dengan T2. Kita kali masuk, di sini berarti V1 delta T ditambah dengan V1 T2 sama dengan V2 dikalikan dengan T2, maka V1 delta T akan sama dengan V2 T2 dikurangi dengan V1 T2 atau T2 akan sama dengan V1 delta T kita bagi selisihnya. V2 dikurangi dengan V1 berarti syarat mengejarnya maka kecepatan benda 2 harus lebih besar daripada V1. Kalau tidak lebih besar maka akan tertinggal terus ya. Jadi ini untuk yang berkejar-kejaran. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Gak ada ya? Ya, terima kasih. Itu yang di pertama itu bukannya T1, Ibu tulisnya T2. Kenapa? Ini yang di pertama bukannya T1, Ibu. Ibu tulis T2. Mana? Jadi ada 2 T2-nya. Oh, loh, ini T1-nya memang yang digambar, Ibu. Enggak, dari sini ke sini kan T2. Kalau T1-nya itu berarti dari sini ke sini. Ya, ini adalah T1, Nak. Ibu ya. sudah ada di bawah ini, Ibu tulisnya T2. Ini delta T ditambah dengan ini, dengan T2. Yang ini yang digambar. Yang digambar ini toh? Lah iya. Dari sini ke sini memang T2. Kan ini pukul 07.02, ini 07.02, ini ke sini T2, maka ini ke sini juga T2. Jadi T1-nya itu yang ini berarti sama dengan delta T ditambah T2. Ini T1-nya. Oke. Ya, oke ya. Bisa dipahami? Ya. Makanya Ibu sengaja menggunakan ini, menggunakan angka di sini supaya lebih jelas gitu ya. Jadi pada saat orang kedua berangkat atau benda kedua berangkat ini, posisi benda pertama itu sudah ada di depannya benda kedua, gitu ya. Oke ya, bisa ya. Nah, sekarang tentang GLBB ya. GLBB gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan itu ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Intinya perubahan kecepatan setiap satu satuan waktu itu adalah sama ya, namanya beraturan kan. Jadi misalnya benda ini sekarang mula-mula ini bergerak dengan kecepatan, di sini kecepatannya adalah V0, kemudian sampai di sini kecepatannya sudah berubah menjadi VT. Ya, menjadi VT, anggaplah kecepatan akhir. Nah, ini sudah menempuh jarak sejauh S, ya. Anggaplah dia dipercepat, berarti dia mengalami percepatan, ya. Ini adalah akselerasinya ke sana. Menempuh waktu sejauh T. Nah, ada yang ingat rumus-rumus yang menghubungkan antara VT, V0, AT, dan S? Ada 4 rumus itu, kalau kalian ingat. Rumus yang pertama, coba VT sama dengan apa? Final tambah
V0 ditambah dengan A dikalikan T. Oke, thank you Justin ya. Oke, sekarang rumus yang untuk S dulu, rumus dasarnya. Sama dengan apa? Ada yang ingat? Ayo. V0 kali T. Iya, oke Justin, ditambah dengan 1/2 AT 1/2 AT kuadrat. Dipercepat atau diperlambat sama aja, nggak apa-apa. Pakai ini rumus. Hanya aja nanti kalau geraknya diperlambat, maka nilai daripada A itu negatif. Ya. Lalu dari rumus ini, itu kita bisa mendapatkan rumus yang lain. Ada yang ingat ini 2 dikalikan A dikalikan S sama dengan apa? Nggak boleh lupa loh ya, ini rumus ya. Sama dengan apa? VT kuadrat kurang V0. VT kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat. Lalu 2 S per T sama dengan apa? V0 ditambah dengan VT ya. Ini 4 rumus mutlak ini ya. Harus hafal untuk GLBB. Jadi apapun ini bisa dipakai di sini ya. Oke, jangan sampai lupa ya. 2S per time sama dengan V0 ditambah dengan VT. Jadi nanti tergantung apa yang diketahui. Misalnya aja, ini bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, lalu setelah menempuh jarak misalnya 200 meter, ini kecepatannya menjadi misalnya 30 meter per sekon. Lalu yang ditanyakan T-nya sama dengan berapa, kemudian A-nya sama dengan berapa. Apa yang harus kita lakukan? Kita pakai rumus yang mana dulu coba? Bisa langsung dua-duanya sih, ya. Ini S sama dengan ini. Untuk cari time, berarti kita rumus yang keberapa? Anggaplah ini rumus 1, rumus 2, rumus 3, lalu ini rumus 4. Untuk mencari time secara langsung kita menggunakan rumus yang keberapa? Halo? Yang ada S, ada T, ada V0, ada VT. Rumus? Keempat. Yang keempat. Ibu. 4. Oke, 2S per time sama dengan V0 ditambah dengan VT. Berarti T sama dengan apa? Belajar 2S. turunkan ya. 2S dibagi dengan V0 ditambah dengan VT. Dapat. Oke. Sekarang untuk cari akselerasinya, cari A-nya. Kita pakai rumus yang keberapa? Ada V0, VT, S, kemudian A. Yang ketiga, Ibu. Ketiga, oke Merisel, terima kasih. 2AS sama dengan VT pangkat 2 dikurangi V0 pangkat 2. Maka A sama dengan apa? Ayo. VT kuadrat dikurangi V0 kuadrat, kita bagi dengan 2S. Ya, oke. Seperti itu ya. Jadi ini penggunaannya. Kalau misalnya diperlambat, misalnya lagi ada mobil ya. Ini mobil sedang bergerak dengan kecepatan, misalnya kecepatannya adalah 144 km per jam ya. Kemudian tiba-tiba ya, itu dia melihat ada ada pohon besar gitu ya. Ada pohon besar nih ya, ada pohon besar di sini. Pada jarak di depannya ini misalnya pada jarak 10 atau 100 lah, 100 meter di depannya. Apa yang harus dilakukan supaya dia tidak menabrak pohon besar ini? Apa yang harus dilakukan oleh mobil ini? Injak apa? Injak gas atau injak rem? Rem. Pasti injak rem ya, injak rem ke sana. Berarti dia mengalami perlambatan, ya, perlambatan sebesar A. Kemudian supaya tidak menabrak, syaratnya pada saat truknya sampai di sini itu kecepatannya harus sama dengan berapa? Pada saat sampai di sini? 0. Harus sama dengan 0. Maka di sini VT
sama dengan 0. Yang di sini adalah fenol. Nah, soal yang seperti ini bisa saja bereaksinya itu adalah 2 detik kemudian baru dia injak rem. Nah, berarti nanti jaraknya sudah berubah, bukan 100 meter lagi gitu ya. Jadi kalau secara seperti ini, berapakah perlambatannya, lalu ditanyakan lagi berapakah waktu yang diperlukan untuk berjalan dari ini sampai sini. Gitu. Nah, kalau begini, ini adalah fenol, kemudian ini VT. Nah, fenolnya yang 144 km per jam, kita harus ubah ke meter per detik. Ya, sama dengan berapa ini? 144 km per jam, 144 km per jam, kita ubah ke meter per detik, itu kita bagi dengan berapa? 144 kali 1000 dibagi dengan 3600, coret-coret ya. 144 bagi 36 berapa? 4 ya, berarti 40 meter per sekon ya. Maka fenolnya di sini sama dengan 40 meter per sekon gitu ya. Jadi ada fenol, ada VT, ada A, ada time. Carinya gimana dong? Untuk cari A-nya. Ada S nih. Ya, S-nya 100 meter. Anggaplah langsung bereaksi gitu ya, langsung injak rem gitu ya. Berarti di sini ada fenol sama dengan 40 meter per sekon, lalu ada VT sama dengan 0, kemudian ada S sama dengan 100 meter, lalu ditanyakan berapakah A. Berarti kita pakai rumus apa? VT kuadrat dikurangi fenol kuadrat dibagi dengan 2S, ini A-nya ya. Nanti pakai time-nya, kalau kamu misalnya mau menggunakan sudah ketemu A-nya, lalu kamu mau cari langsung menggunakan VT sama dengan fenol ditambah dengan AT ya nggak apa-apa. Berarti T-nya akan sama dengan VT dikurangi dengan fenol, kita bagi dengan A. Cuman resiko kesalahannya ada. Kalau kamu di sini ngitungnya salah, maka di sini akan salah. Jadi bisa juga kalian menggunakan rumus T-nya itu menggunakan 2S dibagi dengan apa? Fenol ditambah dengan VT. Pakai itu ya. Oke, ini tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi ini bisa digabung dengan GLB ya. Bisa digabung dengan GLB ya. Misalnya aja itu kalau ada benda yang bergerak ini ya dengan kecepatan V1 ya, misalnya kecepatan V1 setelah selang waktu misalnya delta T sama dengan 3 sekon misalnya. Baru ada benda lain yang bergerak ini dengan fenolnya sama dengan 0 tapi dia langsung injak gas, percepatan sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Lalu ditanyakan di mana terkejar, ya berarti yang ini GLBB, yang ini adalah GLB. Nanti S1-nya berarti V1 dikalikan dengan T2, kemudian di sini S2-nya berarti sama dengan V02 dikalikan T2 ditambah 1/2A T2 pangkat 2. Ini V02 kali T2-nya sama dengan 0, berarti sama dengan 1/2A T2 pangkat 2. Lalu kamu samakan ya. Samakan dengan ini ya. T2-nya kamu ingat. T2 itu T1-nya yang kamu harus ingat. T1-nya itu berarti sama dengan delta T ditambah dengan T2. Sorry, ini bukan T2 ya, tapi ini T1 ya. Ya, seperti itu ya. Jadi ingat ini. T1-nya sama dengan delta T ditambah dengan T2. Seperti itu ya. Berarti kalau keadaan seperti ini nanti akan menjadi fungsi kuadrat ya. Ya, silahkan diselesaikan ya. Dinantikan ini jadi apa? S1 sama dengan S2. V1 dikalikan dengan delta T ditambah dengan T2 sama dengan 1/2 A T2 pangkat 2. Berarti harus diubah sama dengan 0 ya. 1/2 A T2 kuadrat, kemudian dikurangi V1 T2, dikurangi V1 delta T sama dengan 0 ya. Delta T-nya kan tahu. Untuk T2-nya kamu mau rubah jadi X juga boleh. 1/2 A X kuadrat ditambah dengan dikurang ya. Nah, dikurang V1X dikurang V1 delta T ini sama dengan 0 ya. Maka X12 menggunakan rumus, kalau nggak bisa difaktorkan berarti kita menggunakan rumus apa? Nggak bisa difaktorkan, kita pakai rumus apa? Ada fungsi kuadrat seperti ini. Rumus kecap AB
C ya, kecap ABC ya, rumus kecap nomor 1 itu ya. Jadi apa? Min B positif negatif apa? Akar dari B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Ya, ini rumus kecap ABC ya. Oke, kecap nomor 1 itu ABC katanya nomor 1. Tapi Ibu nggak suka pakai kecap ABC. Ibu sukanya pakai bangau, 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 lebih lezat gitu ya. Promosi, promosi. Ya, oke. Sekarang kita udah masuk di GLBB. Nanti kalau dalam bentuk grafik ya sama aja. Misalnya nanti ada dalam bentuk grafik seperti ini. Misalnya ya, ini misal, ini benda bergerak begini, kemudian seperti ini, lalu ini, lalu berikutnya adalah di sini ya. Jadi misalnya ini adalah V, lalu ini adalah time ya. Kalau ada seperti ini, maka untuk cari di sini ini adalah A1, ini berarti A2, di sini A3, di sini adalah A4 ya. Sebut titiknya ini adalah A, B, C, D, E. Nah, ini kira-kira yang A2 sama dengan berapa nih? Kalau lihat dari gambar ini. Sama nggak kecepatannya ya kira-kira? Sama ya? Kalau sama berarti dari B ke C, GLB atau GLBB? GLB. GLB, ini GLB. Lalu dari A ke B? Apa nih? GLBB, GLBB dipercepat atau diperlambat? Dipercepat. Dipercepat. Lalu dari C ke D? Dipercepat GLBB. Yo, GLBB dipercepat. Lalu untuk dari D ke E? GLBB diperlambat. GLBB diperlambat. Jadi misalnya di sini adalah 4. Kemudian di sini sama dengan 10. Lalu di sini sama dengan 15. Kemudian ini 20. Sekarang, kalau kita diminta menentukan berapakah jarak yang ditempuh 10 detik terakhir. Berarti dari mana sampai mana? A sampai C. Dari C sampai E. 10 menit terakhir, 10 detik terakhir loh, bukan 10 detik mula-mula. Berarti dari C, D, E ya. Anggaplah ini kalau mencari jaraknya itu kalian hanya menggunakan rumus luas saja paling gampang ya. Jadi daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Untuk daerah 1 menggunakan rumus apa ini? Bentuknya apa? Untuk S1 ini berarti kita menggunakan luas apa ini? Trapesium. Trapesium ya. Kemudian untuk daerah 2 kita menggunakan rumus persegi panjang. S3 kita pakai rumus apa? Trapesium. Lalu S4 kita pakai rumus apa? Segitiga. Segitiga ya, seperti itu. Jadi tergantung. Kalau 10 menit pertama berarti luas 1 ditambah luas 2. Kalau misalnya 16 detik terakhir berarti 2, 3, 4. 10 detik terakhir berarti 3 dan 4. 5 detik terakhir berarti yang 4 saja ya. Begitu ya. Bisa dipahami ya? Oke? Yang tiger timer itu apa namanya? Kalau tiger timer ya, misalnya ini jejak-jejak yang ditimbulkan pada tiger timer ya. Ini kalau jaraknya sama ya, itu berarti G L B ya. Kalau jaraknya makin lama makin bertambah atau jejak yang ditimbulkan ini makin lama makin panjang, berarti ini adalah GLBB dipercepat ya, GLBB dipercepat.
Kalau jaraknya makin lama itu makin kecil ya, misalnya seperti ini, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat. Berarti ini GLBB diperlambat. Oke? Ya, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu tentang gerak melingkar beraturan. Ya, kalau benda bergerak melingkar beraturan. Oke, misalnya bendanya pertama ada di sini, kemudian benda berikutnya ada di sini ya. Oke. Ini titiknya ada di sini, titik pusatnya, lalu kita buat garis pertolongan dulu. Ya. Seperti ini. Jadi ini adalah posisi A, posisi B, ini ada sudut yang ditempuh itu adalah theta. Ya. Nah, sekarang untuk sudut yang ditempuh 1 kali putaran. Ada yang ingat? 1 putaran sama dengan berapa? 360 derajat. Itu berarti sama dengan 2 pi ya. Waktu yang diperlukan untuk 1 kali putaran sama dengan apa? T-nya berarti sama dengan periode ya. Nah, sekarang kecepatan sudut itu berarti apa? Omega itu sama aja dengan theta dibagi dengan time, itu sama dengan 2pi per T besar. T besar itu adalah 1 per T besar itu sama dengan apa? Frekuensi sama dengan 1 per T besar, berarti omega sama dengan 2pi F. Nah, kalau jarak yang ditempuh 1 kali putaran, S-nya itu sama dengan apa? Keliling lingkaran kan, berarti sama dengan 2pi R. Time-nya tetap sama dengan periode. Berarti kalau kecepatan linearnya di sini, itu kan sama dengan S dibagi time. Berarti sama dengan 2pi R dibagi dengan T besar. Berarti sama dengan 2πrf. Nah, sekarang 2πf tadi kan sama dengan omega kan, kecepatan sudut. Maka ini boleh ditulis omega dikalikan dengan R. Jadi kecepatan linear V-nya, ingat ya, sama dengan omega dikalikan dengan R ya. Nah, untuk yang GMB ini selanjutnya nanti masuk di hubungan roda-roda ya. Di hubungan roda-roda misalnya ini ada 1 roda, kemudian ada roda yang lain lagi di sini, lalu ada roda merah lagi di sini. Kemudian ada roda pinky-pinky. Ya, seperti ini ya. Lalu antara roda blue ini dengan roda yang di tengah, si pinky ya. Ini kita hubungkan dengan tali. Rantai ya, ini dihubungkan dengan rantai. Oke. Yang birunya kita kasih kecil atau kasih besar ya. Biarkanlah. Yang merahnya merah muda ya. Oke, sebutlah ini adalah roda A, ini adalah roda B, ini roda C dan ini roda D. Sekarang, kalau satu pusat ya, sepusat itu apanya yang sama ya? A dan B. Satu pusat. Ayo, siapa yang ingat? Kecepatan linearnya yang sama atau kecepatan sudutnya yang sama? Halo? Loh, masih adakah manusia di situ? 96 orang, apakah masih aktif? Kecepatan sudut. Kecepatan sudut, Brian Justin loh nih yang rajin sekali ya, yang lainnya nggak ada, nggak tahu kemana ya. Ninggalin ibu sendiri di sini sama Brian ya, berdosanya itu. Nah, kalau kecepatan sudutnya sama, berarti di sini omega A akan sama dengan omega B.
Rumusnya omega itu apa? Tidak menutup kemungkinan yang diketahui itu adalah VA ya. Misalnya VA sama dengan misalnya 40 meter per sekon gitu ya. Lalu yang ditanyakan itu berapakah VD sama dengan berapa gitu ya misalnya. Nah, jadi kalau ini yang sama itu adalah sudutnya ya, kecepatan sudut. Maka ini berarti sama aja dengan VA dibagi dengan RA sama dengan apa? VB dibagi dengan RB. Lalu kalau antara C dengan B atau B dan C dihubungkan dengan rantai, apa yang sama? Halo? Apanya yang sama? Kecepatan linier. VC akan sama dengan VB. Dari rumus ini, maka ini kan VA atau VB-nya ya yang dicari ya. VB berarti sama dengan VA dikalikan RB dibagi dengan RA. Nah, ini boleh kamu masukkan ke sini. Berarti sama dengan VA RB dibagi dengan RA. Lalu antara D dengan C itu bersinggungan. Kalau bersinggungan itu sama kecepatannya ya. Jadi berarti VD sama dengan VC. Maka ini akan sama dengan VA RB dibagi dengan RA ya. Ya, nanti tergantung apa namanya hubungannya seperti apa, itu tergantung pada soal-soalnya. Oke. Nah, sekarang untuk yang GMBB. GMBB dengan GLBB itu ada kesetaraan ya. Kesetaraannya ibu langsung bikin rangkumannya aja. Untuk gerak melingkar berubah beraturan beserta gerak lurus berubah beraturan ya. Jadi ibu tidak menjelaskan secara detail lagi ya. Yang di sini adalah GLBB. Yang di sini adalah GMBB. Kalau pada GLBB ini fenol, maka di sini jadi kecepatan sudut. Maka jadi apa di sini? Setara dengan apa? Omega 0 ya. Kalau ini VT, maka di sini omega T. Kemudian di sini S berarti di sini theta. Lalu kalau di sini A, di sini berarti alfa ya. Jadi rumusnya ya tetap sama. VT sama dengan V0 ditambah A kali T, maka di sini omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa dikalikan T. Kemudian kalau di sini S sama dengan V0 kali T ditambah 1/2 AT pangkat 2, maka di sini theta sama saja dengan omega 0 kali T ditambah 1/2 alfa T pangkat 2. Kalau kita menggunakan rumus di sini 2AS sama dengan apa? VT pangkat 2 dikurangi V0 pangkat 2, maka di sini 2 alfa theta sama dengan omega T kuadrat dikurangi omega 0 kuadrat. Lalu berikutnya kalau kita pakai 2S per T, ini di sini sama dengan V0 ditambah dengan VT, maka di sini 2 theta dibagi T akan sama dengan omega 0 ditambah dengan omega T. Yang harus kalian ingat ya tadi, bahwa V sama dengan omega dikalikan R. Lalu A juga sama dengan alfa dikalikan dengan R. Ya. Nah, sekarang mengingat tentang GLBB dengan GMBB, kita ingat kembali kalau misalnya S-nya itu dalam bentuk persamaan. Jadi misalnya S itu sama dengan 5T kuadrat ditambah dengan 2T dikurangi dengan 10. Ya, lalu kita mau mencari berapakah kecepatannya, mencari berapakah percepatannya. Maka kemudian cari lagi kecepatan rata-ratanya berapa dan percepatan rata-ratanya sama dengan berapa. Untuk cari V, ingat V sama dengan turunan daripada S atau sama dengan DS per DT. A-nya berarti sama dengan apa?
V aksen, berarti sama dengan dV per dt ya. Tapi untuk cari kecepatan rata-rata itu kita menggunakan delta S per delta T. Lalu akselerasi rata-rata ini juga menggunakan delta V dibagi dengan delta T. Ini berarti S2 dikurang S1 bagi T2 dikurang T1. Yang di sini berarti V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi dengan T1. Seperti itu. Lalu kalau terbaliknya gimana? Untuk mencari V, maka V sama dengan V0 ditambah integral A dt. Kemudian untuk cari S berarti sama dengan S0, bisa juga pakai R ya, nggak apa-apa, ditambah integral V0 dt. Ya, sorry, bukan V0 tapi V ya. Ini di sini V ya, bukan V0. Oke. Ini V ya, V dt berarti ini kita kasih masuk semua. Nah ini juga berlaku untuk apa? Untuk gerak melingkar berubah beraturan. Jadi omega itu berarti sama dengan theta aksen atau sama dengan d theta per dt ya. Kemudian alfa ini juga sama dengan omega aksen atau sama dengan d omega per dt. Sama aja kalau misalnya kita mau cari omega, ya sama aja dengan omega 0 ditambah integral alfa dt. Kemudian kalau cari theta, berarti sama dengan theta 0, sudut mula-mulanya ditambah integral omega dt. Ya. Oke, seperti itu ya. Ya. Sama aja kalau misalnya cari kecepatan sudut rata-rata, ya berarti ini omega rata-rata sama dengan delta theta per delta t. Kalau percepatan sudut rata-rata, berarti ini sama dengan delta omega per delta t. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut menuju ke gerak parabola. Bagaimana? Halo? Lupa? Lu. Lanjut saja, Bu. Lanjut, oke Albert, terima kasih. Yang lain ngikut aja, masih bagus kalau mereka masih ada di depan layar laptopnya. Kalau pergi tidur, Ibu juga nggak tahu. Ya, mereka merasa tidak penting Ibu hadir gitu ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting aja. Oke, sekarang kita ke gerak parabol ya. Gerak parabol. Ingat aja apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai ya. Kamu memperhatikan, maka kamu akan diberkati. Tidak memperhatikan, ya sudah urusannya ya. Oke, gerak parabol yang pertama Ibu bahas dulu untuk yang di datar ya. Yang umum ini dulu ya. Yang umum dulu, jadi ya, minta maaf, tidak terlalu bagus bentuknya ya. Iya, seperti ini ya. Berarti di sini adalah Y, yang di sini adalah X ya. Lalu ini bendanya kan bergerak dengan kecepatan. Sabar, terbalik nih. Oh, hilang semuanya. Ya, seperti ini. Bergerak dengan kecepatan awal. Ya, ini V0 ya ke sana. Ini kecepatannya awal V0, maka ini harus diapakan dulu? Diuraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y ya. Ya, jadi di sini menjadi V0X, lalu di sini adalah V0Y. Oke, yang ingat V0X sama dengan apa? Albert? V0 cos alfa ya, ini sudutnya alfa ya. Maka untuk V0Y akan sama dengan V0 dikalikan dengan sin alfa ya. Nah ini kan ada A-nya berarti sama dengan minus daripada gravitasi ya. Sama dengan min G. Nah ini yang vertikal, untuk yang ke arah vertikal ini berarti GLBB ya. GLBB, gerak lurus berubah beraturan, yang ke sini adalah GLB ya. Di sumbu X-nya berarti GLB, yang ke sumbu vertikalnya GLBB. Nah kalau suatu saat sampai di sini, maka ini kecepatannya ke sini ini adalah Vx,
kemudian ini adalah VY, jadi resultannya itu adalah V ya. Ini V ya. Di sini adalah Vx, lalu ini adalah Vy, lalu di sini adalah V ya. Oke, berarti untuk Vx karena GLB maka Vx akan sama dengan V0x, tetapi untuk Vy itu akan sama dengan apa? V0y dikurangi dengan G dikalikan dengan time ya. Oke, nah sampai di titik tertinggi kuncinya apa? Itu Vy sama dengan 0. Jadi untuk di puncak di sini ya, ini puncak. Di puncak. Maka Vy sama dengan 0, berarti T puncak itu sama dengan V0y dibagi dengan G ya. Nah, ingat kembali jaraknya berarti ini adalah Y puncak, lalu ini adalah X puncak ya. Yang ini adalah Y puncak, di sini adalah X puncak. Untuk Y puncak siapa yang ingat? Berarti sama dengan apa? V0 kuadrat dikalikan dengan apa? T-nya kan sama dengan V0Y dibagi dengan G. Berarti masuk di rumus, oh Ibu belum kasih rumusnya Y ya. Dilupa. Rumusnya X dulu. X itu tetap akan sama dengan V0X dikalikan dengan time. Lalu Y sama dengan V0Y dikalikan time dikurangi setengah GT kuadrat ya. Jadi untuk yang Y puncaknya, ingat ya, Y puncak itu sama dengan V0 kuadrat dikalikan dengan sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G ya. X puncaknya, ya ini X puncak adalah ini ya. X puncak berarti sama dengan V0X dikalikan dengan time. Berarti V0 kuadrat dikalikan dengan sin alfa dikali dengan cos alfa ya. Dibagi dengan G ya. Jadi perbandingan antara Y puncak dengan X puncak sama dengan apa? X puncak dibagi Y puncak. Berarti sama dengan V0 kuadratnya hilang. Di sini jadi apa? Ini kan hilang, ini hilang. Sin kuadrat. Berarti ini G-nya hilang. Berarti 1 per tangan 2 tangan alfa ya, 2 tangan alfa, atau Y puncak dibagi dengan X puncak sama dengan 2 tan alfa ya. Cocok atau cocok Albert? Bu, G-nya kayaknya satu lagi, Bu. Apa? Karena soalnya butuh G per 2G, berarti harus itu jadi T-nya. Maksudnya butuh 2-nya nanti naik ke atas. Kalau Y puncak dibagi dengan X puncak, ini kan tinggal dibagi, V0-nya kan habis. G-nya kan habis. Toh? Ya, Bu. G-nya habis, sin-nya habis, tangan toh per 2 ya. Berarti Y puncak dibagi dengan X puncak sama dengan tangan alfa dibagi dengan 2 kan? Ya. Ya, seperti ini. Ya cocok ya? Oke. Nah, sekarang berikutnya untuk X maksimum T di sini. T naik dengan T turun itu sama. Berarti untuk TM ya, T maksimumnya di sini, TM-nya itu sama dengan 2 TP. Berarti sama dengan 2 V0Y dibagi dengan G. Nah, X maksimumnya ya, X maksimum, maka X maksimum itu kan sama dengan V0X dikalikan dengan 2 V0Y dibagi G. Maka ini akan mendapatkan rumus V0 kuadrat dikalikan dengan sin 2 alfa dibagi dengan gravitasi. Atau 2 sin alfa cos alfa, sama aja ya. V0 kuadrat dikalikan dengan 2 sin alfa cos alfa dibagi dengan G, sama aja. Jadi kalau kita hubungkan antara Y puncak dengan X puncak, berarti Y puncak dibagi X puncak, maka ini jadi per 4 di sini ya. Jadi untuk Y puncak, jadi Y puncak dibagi dengan X maksimum, maka sama dengan tangen alfa dibagi dengan 4. Oke, ini tentang gerak parabol yang basic sekali. Nah, sekarang misalnya untuk gerak parabol yang berikutnya, ya, gerak parabol yang berikutnya misalnya ini ada sebuah meja, kemudian di sini ada
sebuah bola yang kita lemparkan, salah, ini bukan bola, ya, atau diluncurkan gitu ya. Ini ada bola yang diluncurkan seperti ini, ya, diluncurkan seperti ini dengan kecepatan ke sana. Jadi ini adalah fenolnya. Maka ini bentuk lintasannya akan seperti ini, ya. Oke, ya, di sini adalah H ketinggiannya, ini H. Maka T-nya sampai di sini itu sama aja dengan apa? Akar dari 2H dibagi dengan D. X-nya adalah ini, ya. Ini X-nya. X-nya berarti akan sama dengan V0 dikalikan dengan T, ya. Seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya, ya, kalau misalnya sekarang ini membentuk sudut tuh, ya. Kalau membentuk sudut, Ibu gambarkan sendiri lagi aja, ya. Gambarkan sendiri lagi. Sekarang misalnya dia membentuk sudut tuh, ya, lemparannya itu membentuk sudut. Tembakkan ke sana nih. Ya, seperti ini. Ini dengan kecepatan V0, ya. Maka lintasan yang dibentuk akan seperti ini. Maka T puncaknya tetap sih, ya. Di sini T puncak itu akan sama dengan apa? V0Y dibagi dengan G. Akan tetapi T waktu sampai di tanah di sini kita sebut aja di sini adalah T2-nya di sini, ya. T2 di sini berarti ini sama aja dengan akar dari 2H maksimum dibagi dengan G. Maka lamanya benda di udara, T-nya nanti akan sama dengan T puncak ditambah dengan T2. Berarti X-nya di sini, X maksimumnya itu nanti sama aja dengan V0X dikalikan dengan T maksimumnya. Jadi ini adalah T maksimum. Ini tidak sama rumusnya dengan yang tadi lagi, beda, ya, beda karena ini dua gerak ini, ya, tidak sama. X maksimum di sini tidak sama dengan X maksimum di sini. Jadi perbedaannya ini, ya. Oke? Ada pertanyaan kan di sini kan? Nah, sekarang perlu diingat lagi, misalnya ini gerak parabol juga. Jadi ada sebuah tempat berisi air seperti ini, tetapi ini berada pada ketinggian tertentu gitu ya. Berada pada ketinggian tertentu ini. Nah, ya ini ada meja lagi. Lalu di sini terjadi kebocoran. Ada yang bocor nih, ya. Ini bocor. Tunggu, bocornya enggak bagus pakai itu. Pakai ini. Ya, ini bocor nih. Ya, di sini ada kebocoran. Maka karena ada kebocoran, berarti ini ada yang mengalir keluar nih. Ya, ini bocor di sini. Dia akan mengalir keluar nih. Ya. Seperti ini. Nah, jaraknya diperhitungkan itu terhadap ini. Bentar. Follow back sebentar ya. Cas dulu. Ini permukaan air, ini tingginya, ini adalah H1, kemudian yang ini adalah H2. Ya. Jadi ketinggian di sini adalah H1, ketinggian di sini adalah H2. Maka untuk cari V, kecepatannya, ini V-nya, ini V-nya. V-nya itu kita menggunakan akar dari 2GH1. Kemudian T-nya itu kita menggunakan akar dari 2H2 dibagi dengan G. Sehingga untuk cari X, aduh masa hilang ya. Oke ya. Untuk cari X-nya itu yang ini ya. Dari sini ke sini ya, ini X-nya. Nah, ini untuk X-nya. Ya, X-nya. Maka untuk cari X itu kan sama dengan V dikalikan T. Berarti ini sama dengan akar dari 2GH1 dikalikan akar dari 2H2 dibagi G. Masih masuk semua. Maka ini sama dengan akar dari 2 kali 2 H1 kali H2 G per G. G per G-nya coret ya. Akar dari 2 kali 2 maka ini sama dengan 2. Dikalikan H1 dikalikan dengan H2. Ini X-nya. Nah, kita dapat rumus cepat lagi tuh.
Ya. Ingat ya, ini ya rumusnya ya, ini khusus untuk yang ini ya. Nah, kalau misalnya ada dua buah benda ya. Ada dua buah benda dilempar dengan kecepatan yang berbeda atau sudutnya yang berbeda, kecepatannya sama ya. Yang satunya dilempar dengan menggunakan kecepatan ke sana, lalu yang satu kecepatannya ke yang satunya sabar ya. Ini agak seperti ini. Kemudian kecepatan yang satu misalnya agak begini gitu ya. Jadi berbeda. Sudutnya adalah alfa 1 dan alfa 2. Yang ini lintasannya akan berbentuk seperti ini. Kemudian yang satu ini akan berbentuk seperti ini. Nah, perbandingan jaraknya nih. Ini dengan perbandingan jarak ini. Ini di sini ya. Jadi sebutlah di sini adalah X2. Ini berarti V02. Kemudian yang di sini adalah V01, ini adalah X1. Ya. Sudutnya yang ini adalah alfa 1, kemudian yang ini adalah alfa 2 gitu ya. Nah, ini menggunakan rumus langsung aja. Maka X1 dibanding dengan X2 berarti sama dengan V01 kuadrat dikalikan dengan sin 2 dikalikan alfa 1 dibagi dengan G. Ini kita bandingkan dengan V02 kuadrat kali sin 2 alfa 2 dibagi dengan G. Berarti ini dicoret. Kalau V0-nya sama ya sama. Berarti bisa dicoret ya. Jika V01 sama dengan V02, maka X1 dibanding dengan X2 akan sama dengan apa? Sin 2 alfa 1 dibanding dengan sin 2 alfa 2. Ya, seperti itu. Oke, ini tentang gerak parabol. Ya, nanti macam-macamnya lagi ya. Bisa misalnya geraknya itu ada di lintasan yang miring seperti ini. Tapi saya kira sih tidak akan keluar di ujian sekolah nih ya. Nah, kalau misalnya seperti ini bendanya ada di sini ya. Benda ada di sini, maka lintasan yang dibentuk akan seperti ini. Nah, kalau keadaan seperti ini ya, kalian bisa menganggap yang ini adalah sumbu X, kemudian yang ini adalah sumbu Y, gitu ya, bisa pakai ini. Jadi ini sumbu X, lalu di sini adalah sumbu Y. Lalu bagaimana dengan gravitasi? Gravitasinya kan arahnya ke bawah, sini vertikal ya. Ini G-nya. Maka G-nya ini juga kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y juga ya. Nah, seperti ini. Jadi yang ini berarti adalah GX, yang ini adalah GY. Kalau di sini adalah theta atau alfa ya, alfa aja ya. Kita pakai alfa ya. Jangan pakai theta. Pakai theta juga boleh, nggak apa-apa. Ini alfa, maka alfa akan ada di sini. Ya. Alfanya akan ada di sini ya. Oke. Nah, berarti yang di sini GY. GY-nya berarti sama dengan G dikalikan cos alfa. Kemudian GX-nya ini akan sama dengan G dikalikan dengan sin alfa. Nah, kalau begitu maka baik sumbu X maupun sumbu Y itu berlaku GLBB dua-duanya ya. Jadi untuk sumbu X itu GLBB, untuk sumbu Y berarti GLBB juga ya. Semuanya GLBB. Jadi nanti Vx-nya itu akan sama dengan V0x dikalikan dengan cos theta ya. Jadi ini berarti sudutnya sekarang kita ubah jadi theta gitu ya. Cos theta lalu V0y-nya berarti sama dengan V0 sin theta. Jadi V0y, V0 sin theta, sorry ini ada salah nih ya. Ini maksudnya V0x gitu ya.
V0 X sama dengan V0 cos theta ya. Jadi untuk Vx-nya nanti berarti sama dengan V0 X dikurangi dengan Gx dikalikan T. Lalu Vy-nya berarti sama dengan V0 Y dikurangi dengan Gy dikalikan T. Nanti cari V-nya ya berarti sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Lalu untuk X-nya ya tetap kita menggunakan rumus GLBB juga. V0 X dikalikan time dikurangi 1/2 GXT kuadrat. Kemudian Y-nya juga sama dengan V0 Y dikalikan time dikurangi 1/2 GY. Ini kita kalikan T kuadrat. Nah, pemanfaatannya yang lain lagi untuk gerak parabol itu misalnya kalau ada sebuah pesawat ya yang menjatuhkan beban dari satu ketinggian tertentu ya. Ini pesawatnya itu ya. Ya, misalnya ini pesawatnya. Dia menjatuhkan sesuatu gitu ya. Menjatuhkan sesuatu ini sedang bergerak dengan kecepatan V ke sana. Maka jatuhnya ini tidak persis ada di bawahnya sini, enggak. Bukan persis di sini, tapi dia akan membentuk gerak hiperbol ini ya. Jadi ini hanya maka T-nya akan sama dengan akar dari 2H dibagi dengan G. V-nya ya akan sama, maka X-nya itu sama dengan V pesawat dikalikan dengan time. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini atau ada yang menemukan soal lain? Kalau tidak ada, kita udah selesai sampai di sini untuk materinya sampai di SKL 2. Nanti berikutnya lagi kita akan masuk di SKL 2, tapi yang 2.2. 2.2 itu tentang Newton ya. Newton itu nanti kita langsung masuk di kinematika, kemudian masuk juga di dinamika. Itu nanti hubungannya langsung dengan torsi ya, titik berat itu jadi satu ya, masuk di situ semua. Ya, hukum Newton. Termasuk nanti untuk gerak melingkar pada lintasan dalam, lintasan luar. Jadi menggunakan sigma F sama dengan M dikalikan A ya. Nanti itu ada yang ini nih. Benda bergerak di dalam lingkaran dan benda bergerak di luar lingkaran. Ini di roller coaster boleh ya ini ya. Ini di sini atau benda yang di luar lingkaran. Kemudian bisa juga nanti kalau bendanya itu diikat menggunakan tali, diputar secara vertikal misalnya ya. Seperti ini, kemudian ini ada bendanya di sini lalu diputar, lalu ditanyakan berapakah besar tegangan talinya, apa dan lain sebagainya. Cuma ini sudah berhubungan dengan hukum Newton ya. Kalau hukum Newton, siapa yang ingat sigma F sama dengan apa? Newton 2 M dikalikan A ya. Untuk yang di sini ya, berarti ini sigma F-nya itu sama dengan mv kuadrat dibagi dengan R gerak melingkar ya. Seperti itu. Oke, nggak ada pertanyaan? Ibu akan clear semuanya ini dulu. Sekarang Ibu akan kasih kamu latihan soal ya. Kasih latihan soal. Sekarang soal nomor 1 nih Ibu bacakan ya. Soal nomor 1, mobil masanya 800 kg. Berarti apa? M-nya, Bu. M, oke, 800 kg. Bergerak lurus dengan kecepatan awal 36 meter per sekon. Berarti apa? V-nya. V0 sama dengan 36 km per jam. Sorry. Ini sama dengan berapa meter per sekon? 10. 10 meter per sekon. Oke. Kemudian setelah menempuh jarak 150 meter, berarti apa? Jarak X-nya, Bu. S, oke. S sama dengan 150 meter, kecepatannya menjadi, berarti VT ya, 72 km per jam. Berapa ini? Ke meter per sekon? 20 meter per second, Bu. 20 meter per sekon. Yang ditanyakan waktu tempuh. Waktu tempuh itu apa? T. T, oke. Sama dengan berapa? Kita pakai rumus apa? Pakai rumus apa? Ayo.
1, 2, 3, 4. 2S sama dengan VT kuadrat kurang V0. 2S per T sama dengan V0 ditambah dengan VT. Berarti T sama dengan 2S dibagi dengan V0 ditambah dengan VT. Oke ya, pakai itu ya, bisa ya? Next, nanti kerja sendiri lah ya. Sekarang, seorang pengendara mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berarti apa? V-nya, Bu. V, kita anggap V0 ya, karena mula-mula, berarti 20 meter per sekon. Ketika ada polisi tidur di depannya, ia menginjak rem dan mobil berhenti dalam waktu 5 sekon. Berarti time ya, 5 sekon. Berhenti, apa artinya? Berhenti. VT sama dengan 0. Oke, VT sama dengan 0. Maka jarak yang ditempuh mobil sampai berhenti itu berarti S sama dengan berapa? Pakai rumus apa? Rumus apa? S sama dengan apa? V0 ditambah VT kali T per 2 ya, dikalikan T per 2. Kita kan pakai rumus 2S per time sama dengan V0 ditambah dengan VT ya. Oke, pakai itu ya. Saya clear. Nomor berikutnya. Sepeda motor bergerak ke arah utara dengan kecepatan 15 meter per detik. Oh, ini harus gambar. Ke utara ya. Ini kecepatannya 15 meter per sekon selama 4 sekon. Kecepatannya setelah 4 detik, kecepatannya berubah menjadi 25 meter per sekon. Oh, tetap sama, Ji, nggak ada masalah ya. Berarti ini hanya apa? V0, kemudian ini VT ya. So easy ya. V0-nya sama dengan 15 meter per sekon, time-nya sama dengan 4 sekon, lalu VT-nya sama dengan 25 meter per sekon. Yang ditanyakan jarak yang ditempuh, wah sama aja ya. Cari S sama dengan T per 2 dikalikan V0 ditambah dengan VT ya. Oke. Clear. Oh ya, untuk kelas IPA 2, IPA 3, IPA 4, IPA 5, kalian kan belum ulangan waktu paruh dengan reaksi inti ya. Berarti minggu depan kalian ulangan online, karena kita jadwalnya online, jadi kita ulangannya online ya. Ingat ya, jangan sampai lupa. Nah ini ada soal berbentuk grafik nih. Ada soal berbentuk grafik seperti ini. Bentar, Ibu harus buatkan dulu grafnya. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi gerak yang pertama itu, tunggu Ibu kasih angkanya dulu ya. Ini 10, 20, 30, 40, 50.
Lalu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini dalam time, ini dalam skon, kemudian di sini V, ini dalam meter per skon. Kemudian lintasan yang ditempuh oleh benda dari A ke B, itu dari sini 2 detik, ya ke sini. Kemudian C, 2 lagi, ini dia ke sini. Lalu D, 3, 1. Begini, kemudian E, ini, lalu F, ini, ya. Ini adalah A, B, C, D, E, F. Lalu yang ditanyakan jarak yang ditempuh dari T sama dengan 2 skon sampai T sama dengan 5 skon. Jaraknya berapa? Oke, apa yang harus kita lakukan? Halo? Apa yang harus kita lakukan? Cari luasnya, ya, dicari luasnya. Kalau kalian mau menggunakan rumus ya nggak apa-apa, cari A-nya di sini dulu, A-nya di sini dulu berapa, nggak ada masalah. Tetapi kalau kita mencari luas, boleh, nggak apa-apa ya, kita pakai luas, maka kita pakai ini dulu. Ini masing-masing berbentuk apa ini? Trapesium ya, ada 2 buah trapesium berarti ya. Trapesium yang pertama, ini berapa skon di sini? 2 kan? 4 ke 2, 2 ke 4. Lalu ini berarti 30, kemudian di sini adalah berapa? 60 ya? 60. Kemudian yang kedua, ini dari 4 ke 5, berarti ini 1, ini di 20, lalu ini 60. Ini berarti daerah 1, daerah 2. Maka S1 sama dengan apa luas trapesium? Halo? Ingat? 30 tambah 60. 30 ditambah 60 dikalikan 2/1 ya. Cocok ya? Berarti sama dengan berapa? 90 kali 2, 180. Untuk cari S2 berarti? Bukan dibagi 2 kalau trapesium. Oh yaudah dibagi 2. Kali tinggi dibagi 2 ya, Ibu lupa. Oke. Terima kasih, Justin. Ya, berapa? Berarti berapa? 90 ya. Di sini berarti 20 ditambah 60 kali tingginya 1 dibagi dengan 2 ya. Ini sama dengan 80/2 sama dengan 40. Jadi jarak yang ditempuh S-nya sama dengan S1 ditambah S2 sama dengan 90 ditambah dengan berapa? 40 ya. Oke. Ya. Sekarang ini ada Ibu kasih soal lagi hubungan roda-roda nih. Satu soal. Hubungan roda-roda ini A dan B sepusat. Kemudian A dan C dihubungkan dengan rantai. Oke. Kemudian jari-jari A, RA sama dengan 5 cm, RB sama dengan 30 cm, RC sama dengan 20 cm. Diketahui roda C itu melakukan gerakan sama dengan 300 rpm. Yang ditanyakan berapakah kecepatan daripada roda B.
VB berarti ya yang ditanyakan. VB sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Jadi gambarannya gimana? Kita pakai ini aja ya. Ini B 30 cm. Kemudian ada C di sini, lalu ada A ada di sini, ya. Ini A-nya dengan base pusat. Kemudian antara A dan C dihubungkan dengan sabuk seperti ini. Oke. Sekarang apa artinya 300 RPM? Apa artinya? Untuk roda C. 300 RPM. RPM itu adalah putaran per menit. Ya. 300 putaran per menit. Ini berarti apa? Frekuensinya sama dengan 300 per menit. 1 menit berapa skon? Halo? 1 menit berapa detik ya? 60. 60, Bu. 60. Berarti 300 per 60 skon atau sama dengan berapa hertz? Berapa hertz ini? 300 dibagi 60? 5 Hz. Oke, sama dengan 5 Hz ya, sama dengan 5 Hz. Nah, untuk itu kita bisa cari omega. Omega C sama dengan 2πf. Berarti sama dengan 2π dikalikan dengan 5 Hz ya. Berarti sama dengan 10π ini dalam radian per skon, itu omeganya. Nah, sekarang antara A, ini kan A, yang ini adalah C, yang ini adalah B ya. Antara A dengan C apanya yang sama? Kalau dihubungkan dengan rantai itu apanya yang sama? Kecepatan linear. Kecepatan linier, berarti VA sama dengan VC. Sementara yang kita tahu adalah omeganya. V itu sama dengan apa? Omega dikalikan RC ya berarti ya. Oke, sekarang antara A dengan B apanya yang sama? Kecepatan sudut. Kecepatan sudut, terima kasih Feli ya. Oke, berarti omega B sama dengan omega A ya. Yang ditanyakan kan VB. Omega B itu kan berarti sama dengan apa? VB per RB. Ini sama aja dengan omega A. Omega A itu kan sama dengan VA dibagi dengan RA kan? Maka VB akan sama dengan VA per RA kita kalikan dengan RB. Sementara VA-nya itu kan sama aja dengan VC RC kan. Berarti ini omega C ya. Omega C RC dikalikan dengan RB kita bagi dengan RA. Jadi jangan dicari satu-satu dulu. Ramu dulu rumusnya ya. Nah, ini kan udah langsung nih. Nggak perlu repot-repot lagi ngitungnya. Omega C kita udah ketemu tadi 10π ya. Radian per skon. Kemudian dikalikan RC-nya berapa? 21. RB-nya berapa? 30 cm persegi dibagi dengan 5 cm ya. Berarti coret ini 6. 6 kali 21 berapa? Halo? 126 ya. 126 kali 10. 1260 ini pi. Tapi ini adalah berarti dalam cm per skon. Jadi sama dengan 12,6 pi meter per skon. Ya, seperti itu. Itu hubungan roda-roda. Ya. Oke, ini ada soal lagi. Soalnya di sini itu adalah tentang peluru ditembakkan dengan kecepatan membentuk sudut elevasi 30. Berarti gerak apa ini? Gerak apa? Parabola. Parabol. Oke ya. Set. Elevasinya ini kecepatannya V0-nya di sini sama dengan 49 meter per sekon. Dengan sudut di sini adalah 30 derajat. Yang ditanyakan, berapakah waktu peluru sampai di titik tertinggi? Kemudian lamanya peluru di udara, lalu berapakah ketinggian maksimumnya, dan berapa jarak terjauh yang ditempuh. Oke,
Sekarang untuk cari TP sama dengan apa? Apa yang harus kita cari dulu dengan ini? Dengan V0 49 meter per detik, sudutnya 30 derajat Celcius. Kita cari apa? V0x dan V0y. Oke, terima kasih. V0x berarti sama dengan 49 meter per sekon dikalikan cos 30 derajat. Berarti sama dengan berapa? Kali 1/2 akar 3 ya. Berarti 49 per 2 akar 3. Lalu V0y sama dengan V0 sin alfa, berarti sama dengan 49 meter per sekon dikalikan dengan sin alfa sin 30 derajat, berarti sama dengan berapa? 49 per 2. 49 meter per sekon dibagi dengan 2 ya, atau sama dengan berapa? 24 1/2 meter per sekon ya. Oke. Nah, sekarang T puncak sama dengan apa? TP sama dengan V0y dibagi dengan G kan? Berarti sama dengan 24,5 meter per sekon dibagi dengan 10. Berarti 2,45 sekon. Ini meter per sekon kuadrat ya, seperti itu. Kalau untuk cari Y maksimum berarti pakai apa? V0 kuadrat kali apa? Sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa dibagi dengan 2G. Berarti sama dengan 49 pangkat 2 meter kuadrat per sekon kuadrat. Sin alfa itu 1/2. 1/2 pangkat 2 dibagi 2 dikalikan 10 meter per sekon kuadrat ya. Nanti hasilnya ini pasti dalam meter, cari sendiri ya. Sama dengan apa? Kemudian untuk cari TM berarti sama dengan apa? 2T puncak ya. Jadi 2 kali 2,45 sekon. Maka sama dengan berapa? 4,9 sekon ya. XM berarti sama dengan V0x dikalikan dengan TM. V0x-nya sama dengan 49 per 2 akar 3 kita kalikan 4,9. Di sini meter per sekon, ini sekon, maka ini akan ketemu dalam meter. Ya, silahkan dicari sendiri. Oke. Ya, saya kira sudah. Masih ada waktu sih, 8 menit. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, nah, yang tanya cuma, ya Albert gimana? Sama tanya Bu, praktikumnya Bu, bisa? Apa? Sama tanya soal praktikum Bu. Oh boleh, nggak Bapak. Itu praktikumnya diamati tumbuhannya selama berapa hari Bu? Tumbuhannya itu nanti nggak usah diamati. Yang kuncinya kan kita hanya mau bikin komposnya itu kan, ya. Ya, Bu. Jadi yang dokumentasinya itu nanti sampai dengan laporannya tapi dikumpul tanggal 25 loh ya. Laporan praktikumnya dikumpul tanggal 25, kemudian nanti rekaman videonya kamu sendiri mau saja gabung sendiri aja. Yang di laporan praktikum kan kita hanya perlu fotonya aja. Jadi langkah kerjanya apa semua itu fotonya sampai terakhir yang sebelum kamu bongkar. Kalau misalnya sebelum tanggal 25 kamu punya komposnya udah jadi ya kamu keluarin gitu loh. Ya. Seperti itu aja. Jadi dikeluarin udah kamu taruh di pot campur dengan tanah yang biasa boleh nggak apa-apa. Lalu mau tanam ya tanam aja di situ, tanam sesuatu yang udah jadi aja, jangan yang tanam yang sesuatu yang belum jadi. Ya, yang udah tumbuh aja. Kamu makanya udah menumbuhkan dari sekarang atau cari tanaman yang akan ditanam di situ. Nggak apa-apa, tidak harus dari bibit, nggak harus. Ya, itu. Seperti itu, Albert. Jadi laporannya dikumpul tanggal 25 nanti. Ibu akan bikinkan GCR-nya karena nilainya harus masuk. Ibu harus sudah periksa masalahnya. Ya, oke? Oke, Bu. Bisa? Ada lagi pertanyaan? Ibu, Ya. saya mau tanya tentang praktikumnya, Bu. Ini dikumpulnya tanggal 25 Februari, Bu. Iya, tanggal 25 Februari itu dikumpul untuk laporannya.
Baik, Karena Bu. batas akhirnya itu sampai tanggal 25 untuk praktek masalahnya. Laporannya Nanti, Bu, kalau aja. tanamannya Tanamannya berapa, Bu? nanti Januari nih, Januari, apa Maret, nggak apa-apa. Ya, Oke, Bu. Kasih, Bu. oke. Ya, ya, oke ya. See you ya, sampai sini ya. Ada lagi yang mau Oke, Bu. ditanyakan? Ya.